Yesus sumber iman. Apa yang Anda lakukan ketika imanmu lemah? Biasanya kita cenderung melihat kepada diri sendiri, merasa tidak yakin dan berusaha untuk menguatkan perasaan. Tetapi ini bukan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mari bersama-sama kita perhatikan apa kata firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Kalau kita ingin memiliki iman yang teguh, rahasianya adalah dengan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus, bukan kepada perasaan kita. Ingat kasus Hawa di Taman Eden yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3, di mana iblis mengarahkan pandangan Hawa kepada kemampuan Hawa mendengar dengan memberi ide apa kata Tuhan, sehingga Hawa kemudian meragukan perintah Tuhan. Kalau kita sering-sering memandang kepada diri sendiri, kita akan meragukan Tuhan, karena kita bukan sumber iman. Atau kita akan menjadi sombong, dan ini pun bertentangan dengan iman. Mari arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2 tadi menyatakan dua alasan kenapa kita perlu memandang hanya kepada Kristus. Karena Yesus adalah pemimpin atau pendiri iman. Karena Yesus menyempurnakan iman kita. Dikatakan dalam bagian akhir ayat tadi bahwa Yesus memikul salib dengan tekun karena ada sukacita yang menanti. Apakah Anda ragu bahwa Tuhan mengasihimu? Jangan lihat apa yang sudah Anda lakukan bagi Tuhan, tetapi lihat Yesus. Lihat apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus bagi Anda. Dia dengan tekun memikul salib. Dia tidak bersungut-sungut, tetapi dengan tekun menanggung penderitaan karena dosa-dosa kita. Kita manusia mudah sekali lupa. Oleh karena itu sering-sering baca firman Tuhan, supaya Anda sering-sering diingatkan akan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi Anda. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 3. Alasan kedua kenapa kita perlu memandang kepada Yesus, karena Tuhan Yesus menyempurnakan iman kita. Di kalimat terakhir dari Ibrani 12 ayat 2 tadi dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bertahta di sorga. Tuhan Yesus tidak tinggal di kubur, tetapi Dia bangkit, Dia naik ke sorga dan bertahta. Kalau kita mengingat bahwa Tuhan Yesus bertahta di sorga, kita bisa berdoa dengan yakin bahwa Ia mendengar dan bertindak. Kita juga bisa bersandar kepada kedaulatan Tuhan di tengah-tengah masalah hidup. Hal terakhir kenapa memandang kepada Yesus membuat iman kita menjadi teguh. Karena Yesus adalah terang hidup. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Beriman kepada Yesus bukan melangkah dalam kegelapan seperti dugaan orang.
tetapi sebaliknya melangkah di dalam terang. Terang membuat mata bisa melihat. Walaupun seseorang punya organ mata, tetapi kalau tidak ada terang, tidak bisa melihat arah. Mari temukan banyak hal tentang Yesus dalam firman Tuhan, supaya iman kita terus dikuatkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin.